Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar materi MTK. Yang akan saya jelaskan yaitu bilangan bulat, mengubah bentuk bilangan pecahan ke desimal dan persen serta mengurutkan bilangan, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bentuk pecahan, operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bentuk pecahan. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah sebuah bilangan yang tidak berupa bilangan desimal atau berupa bentuk pecahan. Bilangan bulat terdiri atas bilangan asli atau bilangan positif, bilangan nol, dan lawan dari bilangan asli yang juga lazim disebut dengan bilangan negatif. Bilangan bulat memiliki 5 operasi. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat. Yang keempat, pembagian bilangan bulat. Dan yang kelima, mengurutkan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Operasi penjumlahan pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap pasang bilangan dengan bilangan yang lain. Contoh bilangan bulat. Di soal pertama, ada 6 ditambah 8 ditambah 4. Pertama kalian bisa tambahin terlebih dahulu 6 ditambah 18 hasilnya 24. Kemudian ditambah dengan 4 maka hasilnya adalah 28. Di soal nomor 2 ada negatif 2 ditambah negatif 10 ditambah 8. Pertama kalian bisa tambahin dulu negatif 2 ditambah negatif 10, maka hasilnya adalah negatif 12. Negatif 12 ditambah 8, hasilnya adalah negatif 4. Pengurangan bilangan bulat sama seperti penjumlahan, yang membedakan yaitu pada proses pengoperasiannya, yang mana setiap bilangan itu dikurang jumlahnya. Soal pengurangan. Herman membeli satu butir pensil dengan harga 9.000, sedangkan uang yang dibawa oleh Herman adalah 5.000. Jadi berapakah kurang uang Herman? Di sini kita tulis dulu harga pensil 9.000, uang Herman 5.000. Jadi tinggal kita kurangkan saja, 9 dikurang 5 sama dengan negatif 4. Jadi uang Herman untuk membeli pulpen kurang 4.000 lagi. Perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat itu sama seperti penjumlahan, hanya saja setiap bilangan itu dikalikan jumlahnya. Contohnya, Zahra membeli 2 kotak permen, satu kotaknya berisi 25 permen. Jadi berapakah total semua permen Zahra? Pertama kita tulis dulu permen 2 kotak, isi per kotaknya 25. Jadi berapa keseluruhannya? Langsung saja kita kalikan 2 dikali 25, hasilnya 50. Jadi total semua permen Zahra adalah 50. Pembagian bilangan bulat. Operasi hitung pembagian bulat adalah kegiatan membagi bilangan yang habis dibagi dengan pembaginya. Contoh pembagian, 125 dibagi 5 sama dengan 25. Mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil seharusnya dengan angka yang bernilai negatif lalu ke positif. Contohnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Mengubah bentuk bilangan pecahan menjadi desimal dan persen dan mengurutkan bilangan. Pecahan adalah satu atau beberapa bagian sama besar dari satu yang utuh. Macam-macam bentuk pecahan. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Pada pecahan biasa, pembilangan lebih besar ataupun lebih kecil dari penyebut. Pecahan biasa itu terbagi menjadi 2, ada yang pecahan murni, ada yang pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan di mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sedangkan pecahan tidak murni, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah penulisan bilangan yang memenuhi bentuk. Pada bentuk pecahan campuran membuat 2 jenis bilangan, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari pecahan campuran, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan,
dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya seperti 15 dibagi 100 sama dengan 0,15 ataupun 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Pecahan persentase. Persentase adalah pecahan yang dinyatakan dengan per 100. Istilah tersebut berasal dari bahasa Latin percentum yang artinya per 100. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Contohnya seperti soal 2/5. Nah, 2/5 ini kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 4/10 itu didesimalkan menjadi 0,4. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut menjadi pecahan 100. Contohnya 1/4 itu mau diubah menjadi persen. Jadi 1/4 itu dikali dulu dengan 25. 1 dikali 25, 25. 4 kali 25, 100. Jadi 25/100 diubah menjadi persen menjadi 25%. Persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan penyebut 100 kemudian disederhanakan. Contoh persen diubah menjadi pecahan. Nah, 50% itu kita ubah dulu menjadi pecahan yaitu 50/100. Kemudian 50/100 itu kita sama-sama bagi 50. Nah, 50 dibagi 50 kan 1. 100 dibagi 50 2. Jadi hasilnya 1/2. Mengubah pecahan desimal menjadi persen dan sebaliknya. Desimal menjadi persen. Untuk mengubah bilangan desimal menjadi bentuk persen, caranya sangat sederhana yaitu cukup dengan mengalihkan bilangan desimal dengan 100. Contohnya 0,25 itu dibagi dengan 100 jadi 25%. Kemudian 0,60 dibagi 100 menjadi 60%. Persen menjadi desimal. Untuk mengubah persen menjadi desimal, caranya kita membagi saja dengan 100 atau sama saja dengan bergeser 2 digit ke kiri kemudian diberi angka 0, mengurutkan bilangan pecahan. Mengurutkan dari yang besar ke kecil. Contohnya 50/100, 80/100, 226/1000. Mengurutkan dari kecil ke besar. Contohnya 1/2 sama dengan 0,5, 3/8 sama dengan 0,375. Jadi cara mengurutkannya yaitu paling kecil terlebih dahulu yaitu 0,5. Kemudian yang terbesar adalah 0,375. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bentuk pecahan. Sifat penjumlahan pecahan. A. Komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Contohnya 1/2 ditambah 1/4 jika dibalik 1/4 ditambah 1/2 hasilnya akan sama-sama 2/6. B. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Contohnya kita dapat mengelompokkan terlebih dahulu angka yang mana yang akan kita jumlahkan. Dan apabila kita mengelompokkan yang di belakang terlebih dahulu ataupun yang di depan terlebih dahulu, maka hasilnya akan tetap sama. Unsur identitas. Unsur identitas penjumlahan pada bilangan pecahan itu bilangan 0, artinya semua pecahan jika ditambah dengan angka 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya seperti 0 ditambah 2/6 maka hasilnya tetap 2/6. Sifat pengurangan pecahan. Pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan. Contohnya operasi bilangan pecahan pada penjumlahan. Operasi penjumlahan pada pecahan biasa. Syarat untuk dapat dijumlahkan adalah penyebutnya harus sama,
Untuk menyamakan penyebut, gunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Contohnya 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Kemudian contoh kedua, 1/5 ditambah 1/4 sama dengan, nah yang di bawahnya itu kita samain dulu penyebutnya dari KPK 20 karena 5 itu habis dibagi dengan 20, 4 juga habis dibagi dengan 20. Nah, kemudian 20 dibagi 5, 4 dikali 1, 4. Jadi 4/20. Kemudian 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 1, 5. Jadi 5/20. Kemudian 4 ditambah 5/20. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Yang 20-nya tetap 20. Jadi hasil dari 1/5 ditambah 1/4 sama dengan 9/20. Operasi penjumlahan pada pecahan campuran. Cara pertama, pecahan campuran dipisahkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 2, 2/4, 1, 1/4. Nah, di 2, 2/4 itu kan ada 2. Yang diambilnya tuh 2 yang di samping sebelah kirinya dipindahkan di sebelah kanan yang ada garis hijaunya itu. Kemudian 1 dari 1/4 itu juga dipindahkan. Itu udah ada garis hijaunya. Kemudian 2/4 dikelompokkan dalam satu kurung, 2/4 ditambah 1/4. Kemudian 2 ditambah 1 tadi sama dengan 3, disimpan di bawah. Kemudian 6, dapatnya 6 dari KPK 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, dapatnya 3 dari 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1, 3. Kemudian kita jumlahkan. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Yang di bawahnya penyebutnya tetap. Kemudian 3 itu kita pindahkan. Jadi hasil dari 2, 2/4 ditambah 1, 1/4 sama dengan 3, 9/12. Operasi penjumlahan pada pecahan biasa dan campuran. Syaratnya, pecahan campuran diubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. Contohnya 2, 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 10/4 ditambah 1/4, di mana dapatnya 10 dari 4 dikali 2, 8, ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian 30 ditambah 3/12, 12 adalah KPK dari 14. Dapat 30 dari 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 10 jadi 30. Dapat 3 dari 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 1 dapatnya 3. 30 ditambah 3 sama dengan 33. Yang di bawahnya tetap 12. Kemudian disederhanakan menjadi 9/12. Operasi penjumlahan pada pecahan desimal dan persen. Contohnya 1,5 ditambah 20%. Pertama kita ubah dulu 1,5 menjadi 15/10 ditambah 20% kita ubah juga menjadi pecahan biasa 20/100 sama dengan 150 ditambah 20/100. 150 ditambah 20 sama dengan 170. Yang di bawahnya tetap 100. Jadi jika didesimalkan maka 170/100 sama dengan 1,7. Operasi bilangan pecahan pada pengurangan. Operasi pengurangan pada pecahan biasa. Contohnya 2/6 dikurang 1/6. Nah, kita masukin dulu di dalam kurung. 2 dikurang 1/6. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 6-nya tetap. Jadi jawaban dari 2
Operasi pengurangan pada pecahan campuran. Contohnya, soalnya 6 1/3 dikurang 3 4/5 sama dengan 19/3 dikurang 19/5, di mana dapatnya 19/3 dari 6 1/3. Caranya 3 dikali 6 sama dengan 18 ditambah 1 sama dengan 19. Yang tiganya itu tetap dari 6 1/3. Kemudian 19/5 dapatnya dari 3 4/5. 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 4 sama dengan 19. Kemudian 5-nya tetap dari 3 4/5. Kemudian tentukan terlebih dahulu KPK dari 3/5, yaitu 15. Nah, 15 yang di garis kuning ini dibagi dulu di 19/3. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 19 hasilnya 95. Kemudian beralih ke 19/5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 19 hasilnya 57. Kalau udah 95 dikurang 57/15. Jadi 95 dikurang 57 sama dengan 38. 15-nya tetap. Jadi 38/15. Disederhanakan lagi menjadi 28/15. Operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Sifat komunikatif atau pertukaran, di mana bilangan dikalikan dengan menukar posisinya, akan tetapi menghasilkan hasil yang sama. Contohnya seperti 2/5 dikali 4/3. 2 dikali 4 sama dengan 8. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 2/5 dikali 4/3 sama dengan 8/15. Jika dibalik, 4/3 dikali 2/5. 4 dikali 2 sama dengan 8. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi hasil dari 4/3 dikali 2/5 yaitu 8/15. Jadi meskipun dibalik hasilnya akan tetap sama. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung pada 3 pecahan yang diselesaikan dengan cara pengelompokan dua bilangan dengan dikurang, dan apabila pengelompokan itu ditukar maka hasilnya akan tetap sama. Contohnya 4/3 dikali 2/4 dikali 5/2. Nah, disitu kan 2/4 dikali 5/2 kan udah dikelompokkan. Jadi kita menghitung yang dikelompokkan dulu. 2 dikali 5 sama dengan 10. 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang 4/3 diturunin ke bawah, terus dikali dengan hasil yang tadi 10/8. Kemudian 4 dikali 10 sama dengan 40. 3 dikali 8 sama dengan 24. 40/24. Kemudian dibagi 8, hasilnya 5/3. Lalu disederhanakan lagi menjadi 1/2/3. Sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Sifat distributif ini dibagi menjadi dua, diantaranya sifat distributif terhadap penjumlahan dan sifat distributif terhadap pengurangan. Contohnya 1/3 dikali 2/4 ditambah 4/3. Nah, kan 2/4 tambah 4/3 sudah dikelompokkan. Jadi kita tentukan dulu penyebut dari 4 dan 3, yaitu 12. Nah, 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka jadilah 1/3 dikali 6 ditambah 16
per 12. 6 ditambah 16 sama dengan 22. Kemudian 1/3 dikali 22 per 12. 1 dikali 22 sama dengan 22, 3 dikali 12 sama dengan 36. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 11/8. Jadi hasil dari 1/3 dikali 2/4 ditambah 4/3 yaitu 11/18.